Halo Maminers, kembali berjumpa di konten pilihan Sultan. Wah, kawan-kawan sudah lihat ya, ini pilihannya selama aku live streaming kurang lebih 2 minggu. Ada 2 finalis, yaitu Milito menggantikan Lautaro, Ronaldo botak menggantikan Thuram. Dan ini lumayan tipis menangnya, Ronaldo menggantikan Thuram. Temanya itu kan ini, pemain legenda yang dipilih atau yang bisa menggantikan satu pemain Inter saat ini. Tampaknya mengerucut pada ini, Milito salah satu hero-nya Inter, dan kemudian Ronaldo botak. Walaupun dari segi prestasi tidak sementereng Milito di Inter ya, tidak sementereng Milito, tapi jelas nama besar seorang R9 atau R9, si Ronaldo botak, the real Ronaldo kalau kata Jose Mourinho. Si Cristiano Ronaldo itu dibilang bukan Ronaldo yang beneran. Nah, ini sebenarnya hasil yang bagus ya. Pertama, aku bukan bilang bahwa dalam konteks ini Ronaldo itu lebih bagus daripada Milito, bukan itu maksudku. Ini hasil yang bagus karena ketika Milito yang agak pernah angkanya lebih tinggi nih Milito daripada Ronaldo di polling ini, yang pertama terpikir di pikiran gue adalah aduh gimana nih, karena Milito menggantikan Lautaro. Tipikal permainan antara Milito dengan Lautaro itu beda banget, berarti itu akan harus ada penyesuaian. Aku harus ngechat Inzaghi lagi, ini tolong ini disesuaikan ini. Sedangkan kalau Ronaldo botak menggantikan Thuram, ini tinggal cabut pasang sudah. Kawan-kawan pasti tahu Ronaldo ini adalah terbiasa bermain sebagai ujung tombak, sebagai pemain yang digantung di depan, sama kayak Thuram di Inter loh ya. Karena kalau kawan-kawan ngikutin karirnya Thuram sebelum dia ke Inter, ini beda banget. Dia pemain sayap kayak siapa ya, kayak Kvaratskhelia kalau nggak salah, dia sayap kiri. Nah, di Inter ketika waktu sebelum Thuram bergabung, aku ngira bahwa Thuram itu akan mengambil perannya Dzeko, yaitu banyak ke bawah turun ke bawah sampai ke lapangan tengah menjemput bola, kemudian Lautaro yang akan digantung ke depan. Ternyata ini kalau aku bilang murni Lautaro yang turun, enggak, karena ini bergantian. Tapi lebih banyak justru Lautaro yang turun ke bawah untuk jemput bola. Kalau kawan-kawan lihat setiap pertandingan di SofaScore itu ada posisi rata-rata setiap pemain itu Lautaro memang lebih banyak dia turun ke bawah dibandingkan Thuram. Ini juga sudah sesuai dengan strategi Inzaghi, di mana Inzaghi sering mengirim bola yang istilahnya bola adu lari loh, kayak dikasih true pass ke depan, ya udah Thuram adu lari. Nah, ini antara kecepatannya Thuram dan Ronaldo, ini kan ingat Ronaldo botak ya kita ngomongnya. Ini kan hampir ya seimbang lah. Aku nggak tahu siapa persisnya yang lebih cepat karena dua-duanya tipe sprinter. Tapi di sisi lain aku ngelihat ini ada apa ya? Kita susah bilang bahwa Thuram ini lebih bagus daripada Ronaldo. Cuman sebenarnya ada satu hal, yaitu secara statistik. Nah, ini ada yang problematik tentang Ronaldo botak ini. Kita sekali lagi, aku tidak meragukan sama sekali talenta seorang Ronaldo. Tapi apa yang membuatku agak Ronaldo ini, kawan-kawan tahu nggak, ketika dia pindah dari Inter ke Real Madrid itu dia dipecat. Ya kasarnya dipecat, sebenarnya nggak dipecat juga sih. Ibaratnya Capello udah nggak mau sama si Ronaldo ini, sama si Ronaldo botak ini. Bukan aku yang ngomong nih. Dia itu suka pesta, dan masalahnya dia pesta itu melibatkan tim. Ibaratnya dia nakal bukan sendiri, tapi nakalnya ngajak-ngajak. Jadi semua kena apa ya? Semua kena pengaruh. Ini yang bikin kenapa dalam era Galacticos pertama, kawan-kawan bayangkan nama-nama besar di Eropa itu Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, Zidane, Raul Gonzalez itu ngumpul di Madrid semua. Tapi apa? Itu dari periode 2002 sampai 2007, berapa musim? 1, 2, 3, 4, 5. Selama 5 musim itu dengan betapa jor-jorannya Real Madrid, mereka cuma dapat 2 trofi Liga. 2 doang, abis itu nggak ada Liga Champions. Bayangkan. Nah, inilah salah satu, ini makanya aku bilang agak complicated ya kalau kita bilang
kalau bilang wah Ronaldo nggak sehebat itu, dia hebat banget. Ya kayak gitu. Nah, cuma itulah ini yang bikin bahwa secara umum aku setuju bahwa Ronaldo botak itu lebih bagus daripada Thuram. Tapi ketika dia ditempatkan di tim ini masih 50-50. Anyway, langsung kita bahas ya. Thuram, kalau kawan-kawan tahu tentunya bentuk permainan Inter bersama Inzaghi dan Thuram ini kurang lebih seperti ini ya. Hakan di tengah, Miki, Barella, kemudian di kanan itu ada Dundum, walaupun belakangan ini kan sering digantikan oleh Darmian ya. Nah, posisinya kurang lebih seperti ini. Toro akan ada agak ke belakang, Thuram yang di sini. Thuram dia itu practically lebih banyak di ke depan, walaupun kadang-kadang juga dia turun, dia juga bisa melebar. Nah, ini yang aku bilang ketika masukkan Ronaldo hampir tidak perlu ada penyesuaian lagi. Ronaldo bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh Thuram dengan lebih baik. So ya tinggal diceplos aja. Cuman mungkin ya sepertinya dalam bola atas Ronaldo tidak begitu bagus. Tapi ini juga pernah aku bicarakan, dalam sundul-sundulan Thuram itu memang tinggi, tapi dia nggak bagus-bagus amat. Kalau diadu sama Lautaro kan lebih pendek. Kalah Thuram pak. Lihat aja berapa jumlah sundulannya Thuram, berapa sundulannya Lautaro. Inilah yang makanya aku selalu bilang bahwa tinggi badan itu memang penting dalam duel udara, tapi bukan segala-galanya. Karena kita dulu pernah punya Cannavaro ini pendek, tapi silahkan siapa yang mau duel sama Cannavaro di atas. Kita juga punya Cordoba. Cordoba juga lompatannya setinggi Nah ini yang aku bilang, Ronaldo memang kekuatan dia bukan di udara, tapi kalau bola udah ada di kaki dia itu lengket. Sehingga Ronaldo ini basically salah satu pesepak bola di era modern yang redefining peran nomor 9, memberi arti baru dalam peran center forward nomor 9. Dia itu sudah lama di sepak bola modern itu, ketika itu ya center forward itu ya kebanyakan ingat aku bilang kebanyakan bukan semua ya, adalah center forward yang ngendon di sini, kayak istilahnya fox in the box, jadi poacher. Tapi Ronaldo kalau dia udah nggak sabar, dia akan turun jemput bola, dia kan bisa main di kiri, bisa main di kanan, dia akan jemput bola ke arah sayap. Bahkan kebanyakan aku lihat kalau dia menyisir sayap itu di Inter banyak banget dia gocekannya di sayap itu udah kayak winger, bahkan mungkin lebih bagus dari winger. Itu Ronaldo. Kemudian yang menarik berikutnya adalah sebenarnya ketika Ronaldo di Inter itu bukan the best version of Ronaldo. Kawan-kawan pasti tahu di Inter itu dia banyak cederanya. Bahkan mungkin kayaknya iya ya yang di Madrid yang terbaik. No. Sebenarnya the best Ronaldo itu adalah ketika dia berada di Barcelona. Kalau kawan-kawan bandingkan, ini aku akan perlihatkan secara statistik ya. Karena apa yang tertinggal dalam sejarah itu kan catatannya berapa ngegol, berapa assist, karena kita bicara striker. Di Barcelona ini dia mencetak 34 gol dari jumlah pertandingan 37. Jadi ya kasarnya hanya ada 3 pertandingan di mana dia tidak mencetak gol. Sedangkan setelah itu ini dia tidak pernah lagi bisa mencapai angka itu. Angka terbesar yang pernah dia capai itu adalah 25 gol di musim pertama dia di Inter sebelum dia kena cedera, yaitu 25 itu dari 32 pertandingan. Setelah itu turun jadi 14, bahkan di musim terakhir, bukan di musim terakhirnya sebenarnya, di 2 musim terakhirnya ya, kawan-kawan ingat nggak ketika dia cedera lutut yang sampai nangis guling-guling di lapangan itu kan dia cuma tampil berapa? Dia main 7 kali doang, sorry benar, di musim 1999-2000 dia cuma main 7 kali, nyetak cuma 3 gol. Itu adalah 3 musim sebelum dia pindah ke Real. Dia kan pindah ke Real Madrid itu di musim 2002-2023. Nah,
Di musim itu, di musim 1999-2000 itu dia cedera. Musim berikutnya itu full dia tidak bermain sama sekali. Kemudian musim berikutnya itu dia cuma main 10 kali. Barulah kemudian Piala Dunia, ingat nggak, ketika dia terus dapat top scorer, terus Brazil juara dunia. Habis itu tahu-tahu dia pindah ke Madrid. So di Madrid sebenarnya dia ya tidak jelek, tapi seperti yang aku bilang tadi, dia tidak pernah bisa mengulang kesuksesannya dia ketika bersama Barcelona. 34 gol dalam semusim itu. Kenapa tadi aku bilang aku nggak berani juga bilang Ronaldo impactnya terhadap tim itu sudah pasti lebih bagus daripada Marcus Thuram, belum tentu. Karena ini adalah musim pertama Marcus Thuram, dia itu sudah mencetak 10 gol, 7 assist. Sedangkan Ronaldo di musim terbaik itu kan jumlahnya kalau ditambahkan itu 17 ya. Di musim terbaiknya di Inter yaitu sama. Di musim pertama juga 14 gol, 3 assist. Jadi jumlah totalnya sama 17. Dengan perhitungan bahwa Thuram itu memiliki disiplin diri yang jauh lebih bagus daripada Ronaldo, aku cukup yakin bahwa sejarah yang akan diciptakan oleh Thuram di Inter itu akan lebih baik nantinya daripada Ronaldo. Bukan karena Ronaldo itu nggak hebat, bukan karena Thuram lebih hebat daripada Ronaldo, tapi karena petualangan Ronaldo di Inter itu banyakan cederanya, Pak. Ini kalau bisa dibilang sebenarnya rugi Moratti beli Ronaldo. Nggak rugi sih, karena ketika dijual tuh lumayan mahal. Sorry. Nggak rugi banget. At least dari segi prestasi ya tidak memberikan sumbangsih yang diharapkan. Gitu sih bro. Kembali ke taktikal ini, Ronaldo, apa yang kemungkinan menjadi masalah ketika Ronaldo ada di Inter adalah sedikit saja mungkin indisipliner yang sering dia lakukan, yaitu sering ya pesta-pestaan lah, sehingga pada saat pertandingan dia tampil tidak dalam kondisi 100%. Kalau dari segi lain susah aku melihat bahwa Ronaldo tuh nggak akan perform kecuali kalau dia cedera. Ronaldo dari segi banyak yang ini kan, kawan-kawan, salah satu komplainnya terhadap Thuram dan Lautaro juga adalah sering membuang peluang. Dengan kata lain finishingnya nggak bagus. Tapi kalau Ronaldo ini adalah salah satu dribbler sekaligus finisher terbaik di dunia. Bahkan sampai sekarang mungkin yang lebih baik dari dia ya finisher sepertinya mungkin Harry Kane. Bahkan bukannya lebih bagus, bukan lebih baik, tapi seimbang itu ada Harry Kane, mungkin Mbappe, Haaland. Kemudian siapa lagi? Kalau dulu itu ada satu nama yang benar-benar finisher murni, yaitu Miroslav Klose. Ini satu-satunya pemain yang memiliki catatan gol lebih banyak dibandingkan Ronaldo di Piala Dunia, yaitu 16 gol. Sedangkan Ronaldo itu dia 15 gol, selisih 1 gol doang. Tapi yang menarik adalah pertandingan yang dimainkan oleh Ronaldo itu adalah 19. Jadi kalau dikasarkan itu ibaratnya ada 4 pertandingan di mana Ronaldo nggak nyetak gol kan. Sedangkan Klose itu 24 pertandingan, 16 gol. Jadi kayak 8 pertandingan dia tidak ngegol, lebih banyak. Kalau kita bicara jumlah golnya memang lebih banyak Klose, tapi rasio gol per pertandingan itu Ronaldo yang lebih banyak. Tapi kalau kita bicara masalah rasio gol per pertandingan itu ada lagi yang lebih hebat, namanya Gerd Müller. Ini dia 13 pertandingan tapi 13 pertandingan tapi golnya 14. Jadi lebih banyak jumlah golnya dibandingkan jumlah pertandingan yang dia mainkan. Cuman itu kan bukan bahasan saat ini. So, kalau Ronaldo, yang aku bisa bayangkan ya, kalau misalnya Ronaldo menjelma jadi muda kembali dan dia bermain benar-benar menggantikan Marcus Thuram seperti di skema ini, dengan sokongan lapangan tengah yang sangat bagus. Zamannya Ronaldo di Inter, lapangan tengah Inter tuh nggak sebagus yang sekarang. Aku berani bilang dengan pasti nggak sebagus sekarang. Aku yakin Ronaldo tanpa masalah dia akan menjadi top scorer di Serie A. Dan Lautaro tentu saja harus ngalah. Ini kurang lebih sama ketika Lautaro berduet dengan Lukaku.
mau tidak mau saat ini adalah apa ya, ikonnya, kayak pemain yang paling di Inter itu adalah Lautaro. Tapi kalau Ronaldo di Inter, mau tidak mau ya Lautaro ini harus menjadi yang nomor 2. Sama seperti Benzema. Ketika masih ada misalnya ada Cristiano Ronaldo di Real Madrid, dia adalah orang kedua di Real Madrid. Tapi begitu Ronaldo keluar dari Madrid, kan dia yang jadi orang pertama. Begitu juga yang akan terjadi dengan Lautaro, karena apa ya, aku tadi bilang memang dari segi statistik sebenarnya Ronaldo di Inter biasa-biasa saja kan. Tapi yang namanya permainan sepak bola kan, bener omongnya si Koci juga, tidak, statistik itu penting tapi tidak semuanya itu adalah mentok di statistik. No, the way he play ini kan yang membuat kita kayak berdenyut, lihat Ronaldo ases ketika dia slalom, itulah. Dan tidak bisa dipungkiri hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sangat menarik bagi penonton sepak bola, yang bikin orang aku mau beli tiket, mau ke stadion, pingin lihat Ronaldo ngegocek gitu. Biarpun ngegocek ngelewatin 5 orang tapi akhirnya nggak ngegol, tapi ngelewatin 5 orang ketika disaksikan kan, itu yang bikin debar jantung benar-benar nggak karuan kan, gitu ceritanya bro. Oke, itulah dia konten pilihan Sultan edisi kedua. Ditunggu lagi untuk edisi berikutnya. Ciao guys, sampai jumpa.